warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Tolong untuk tetap menjaga kesehatan ya. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, untuk mengharap keberkahan ridho Allah SWT, kita berdoa dulu ya. Minta tolong untuk salah satu memimpin doa. Mas Tengku bisa dipimpin doa terlebih dahulu teman-temannya. Siap. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Tengku. Ya, saya cek kehadiran dulu untuk hari ini. Sudah ya, berarti sudah harusnya 20 anak ya, ini sudah hadir semuanya. Jadi sudah lengkap ya. Hari ini kita lanjutkan ke pembelajaran. Baik anak-anak, coba nanti kalian cermati video ini, kemudian apa yang kalian tangkap dari video itu nanti disampaikan kepada teman-teman yang lain. Ya, coba perhatikan dulu. Dalam menyelidiki kasus kriminal. Beberapa adegan seperti pemeriksaan tempat kejadian, wawancara saksi, hingga penelitian sampel darah. Apa yang sebenarnya ditempuh para detektif ini ketika mereka harus menyelidiki sebuah kasus? Yang paling sering terdengar adalah pemeriksaan DNA atau deoksiribonucleic acid. Di Indonesia, beberapa tahun terakhir, tes DNA diandalkan sebagai salah satu cara polisi untuk mencari identitas korban atau tersangka sebuah kasus kriminal. Meski investigasi tempat kejadian perkara telah diandalkan sejak lama, penerapan tes DNA untuk investigasi kasus kriminal baru berkembang tahun 80-an. Tes DNA adalah analisis terhadap profil genetik seseorang. DNA sendiri merupakan kesatuan tubuh manusia terkecil dan bersifat kekal. DNA seseorang diturunkan oleh kedua orang tuanya dan serupa dengan anggota keluarga kandung lainnya. Langkah awal tes DNA adalah mengambil sampel. Sampel bisa didapatkan dari berbagai macam benda yang pernah bersinggungan dengan tubuh manusia. Sudah dilihat ya videonya tadi. Ada yang mau mencoba memberi tanggapan dari video yang tadi sudah diputar? Ada yang mencoba? Siapa? Mbak Karisma bisa? Bisa. Ya, silakan Mbak Karisma. Ya, silakan coba dipaparkan. Apa pendapat kamu menurut video tadi? Silakan. Pendapat Karis menurut video tadi itu, tes DNA itu bisa digunakan sebagai investigasi dan pembuktian kasus kriminal secara ilmiah. Sampel tes DNA bisa diambil dari sel darah, rambut, tulang, bahkan sel mukosa mulut. Dengan adanya tes DNA bisa membantu kepolisian dalam mengungkap suatu kasus kriminal. Itu dari pendapat Karis. Nah, dari video ini kita akan belajar apa? DNA dan materi. Belajar apa Mbak Rahma? DNA dan materi genetik, betul sekali ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama adalah peserta didik. Nanti kalian bisa menguraikan dan mengaitkan struktur fungsi gen, DNA, RNA, kemudian kromosom dalam menentukan sifat yang diwariskan. Bisa mempelajari strukturnya, kalian bisa mengaplikasikan dalam proses pembuatan model DNA maupun kromosom. Kita hari ini akan belajar tentang DNA. Nah, inilah yang cukup menarik ya. Jadi kita nanti akan belajar tentang struktur DNA, kemudian replikasinya, berikut juga dengan RNA, yaitu mempelajari tentang strukturnya dan macam-macam RNA. Hari ini kalian saya beri waktu mungkin 30 menit ke depan ya untuk membaca bahan ajar. Ya. Bahan ajar ini kalian bisa akses di web e-learning ya, e-learning. Kemudian setelah itu kalian silahkan mendownload LKPD. LKPD-nya kemudian dikerjakan secara berkelompok. Ya, kelompoknya seperti biasa ya, kelompok-kelompok sebelumnya, satu kelompok nanti isinya 4, maksimal 5 siswa. Jadi nanti kalian bisa diskusi juga di e-learning. Kalian bisa saling berkomentar untuk mengerjakan LKPD. Di LKPD nanti kalian akan mendapat tugas untuk membuat model kromosom dan DNA. Ya, setelah itu kalian coba presentasikan hasilnya. Nah, ini Pak Ranto akan menunjukkan tampilan website. Materi kalian coba cari nanti yang
Nah, ini pertemuan pertama bab 3 bahan ajarnya dalam bentuk flipping books ya. Kalian bisa layaknya kalian buka buku. Kemudian setelah kalian mempelajari dua bahan ajar ini, baik video maupun tadi bahan ajar yang sudah saya tampilkan, kalian mengerjakan LKPD substansi genetika. Nah, di LKPD ini kalian diminta untuk saling berdiskusi, mengerjakan atau membuat model DNA. Nanti setelah ini silakan untuk dipresentasikan. Masing-masing kelompok silakan untuk mempresentasikan apa hasil pekerjaannya. Nah, kemudian kalian juga bisa berdiskusi di LKPD ini. Gimana diskusinya? Di bagian bawah ya. Di bagian bawah ini kebetulan teman kalian ya dari kelas 12 IPA 2 ada yang sudah membuat ini, kalian 12 IPA 1 ya. Nah, ini sudah ada yang membuat model DNA. Mungkin model kalian akan lebih bagus atau mungkin lebih baik. Silakan nanti ditampilkan di kalian bisa saling berkomentar di laman ini, website ini untuk berdiskusi. Nah, itu untuk tampilan ya. Bisa dipahami semuanya ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Bisa, ya, Pak. bisa. Setelah 30 menit kita ketemu lagi untuk web meeting lagi ya. Kita melanjutkan untuk presentasi masing-masing kelompok. Oke, kita lanjutkan untuk presentasi kelompok ya. Yang mau maju dengan kelompok siap berapa? Saya, Pak. Kelompok 1. Ya. Kelompoknya Mbak Nabila. Oh ya, silakan. Ya, Ya. kelompok 1 Mbak. Silakan ditunjukkan Mbak. Apa ini? Kromosom. Ya, kromosom. Ya, Silakan. saya akan menjelaskan tentang kromosom. Ini hasil dan kalau saya buat. Mbak Nabila. Halo? Mbak Nabila bikin kromosomnya, model kromosomnya bahannya dari apa itu Mbak? Dari plastisin, Pak. Malam. Oh, dari platin. Oke. Ya, Ya, malam. Ya, kita mengenalnya malam. Ya, silakan dipresentasikan Mbak. Dijelaskan kepada teman-teman. baik, Pak. Untuk pada gambar yang saya tunjukkan ini, yang pertama, ini adalah metasentrik. Yakni jenis kromosom yang memiliki kedua panjang lengan yang sama dan sentromer berada di tengah. Ini yang namanya sentromer. Terima kasih Mbak Nabila atas paparannya. Kelompok lain yang membuat kelompoknya Saya, siapa? Pak. Oh ya, silakan Mbak Karina. Di kelompok saya akan mempresentasikan hasil model DNA dibuat dari sedotan sama kertas pop. DNA sendiri itu terdiri dari dua rantai polinukleotida yang tersusun seperti tangga tali yang berpilin atau bisa kita sebut dengan double helix. Tiap nukleotidanya itu terdiri dari gula pentosa, basa nitrogen yang terdiri dari purin dan primitin serta fosfat. Barangkali tadi ada beberapa yang masih kurang pas kaitannya dengan struktur kromosom maupun DNA dan RNA. Yang DNA ya tadi benar disampaikan ada rantai polinukleotida, di mana rantai ini bentuknya seperti tangga tali dan berpilin yang double helix ya. Double helix berarti rantai ganda. Sebelum kita tutup untuk pembelajaran ini, ada yang bisa membantu membuat kesimpulan dari apa? Saya, Pak. Saya akan mencoba membuat kesimpulan tentang kromosom, DNA, dan RNA. Struktur DNA berbentuk double helix yang terdiri dari fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama purin yang terdiri dari adenin sama guanin. Yang kedua pirimidin yang terdiri dari timin dan citosin. Ya, terima kasih Mbak Rahma. Nanti kalian bisa melaksanakan post test ya. Nah, kalian coba jawab. Ini ada 10 pertanyaan. Untuk nilainya akan Pak Ranto umumkan pada pertemuannya. Baik, kita sudah di penghujung pembelajaran untuk hari ini. Ada yang mau mencoba menyampaikan mungkin manfaat apa yang kalian peroleh dari belajar materi genetik hari ini? Siapa yang mau mencoba? Saya akan menyampaikan manfaat dari materi genetik ini adalah mengetahui sifat keturunan seseorang, misalnya golongan darah yang kemungkinan diperlukan dalam penelitian warisan, harta, dan kriminalitas. Tadi salah satu contoh tes DNA
juga bisa digunakan untuk mengungkap kasus kriminal, Pak. Sekian dari saya. Ya, bagus sekali tadi Mas Tengku. Betul sekali. Baik anak-anak, hari ini saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk bisa belajar lebih giat lagi, tetap jaga kesehatan. Kemudian kalian bisa mengakses web e-learning untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar tentang sintesis protein. Hari ini cukup ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.